senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, dalam suasana yang sehat ya, insya Allah ya. Karena ini saya melihat perkembangan kondisi sekarang semakin banyak yang ya bergejala ya, bergejala menuju ke apa istilah ya, gejala-gejala COVID dan sebagainya. Tapi jangan sampai jika kita ada yang seperti itu, nggak usah panik gitu ya, tetap tenang, tetap sabar, dan tetap berusaha untuk segera mengobatinya supaya bisa sembuh ya, bisa normal kembali. Baik, saudara sekalian, saya akan lanjutkan pada tema berikutnya. Ya, pada beberapa pekan lalu saya sudah mengirimkan video pembelajaran lewat YouTube. Nah, saya lihat memang kalau di YouTube videonya hanya yang melihat hanya sekitar 7, 8 gitu ya. Apa memang santrinya cuma segitu, Mas Alvin? Ini masih ada yang belum hadir, Ustaz. Iya, yang lihat di YouTube itu loh, kan bisa terlihat itu siapa yang lihat dan Oh sebagainya. ya. Oke, saya harap semuanya bisa mengikuti dengan baik ya, baik lewat apa namanya video dan sebagainya ya. Oke, saudara sekalian, pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengirimkan beberapa video tentang Islam sebagai manhaj ya, pedoman kehidupan, kemudian Islam sebagai agama yang sempurna, dan pada pertemuan ini saya akan melanjutkan ya, melanjutkan tema tentang Islam agama yang sempurna ya, Sumuliyatul Islam. Saya yakin mungkin ada di antara saudara sekalian yang sudah pernah ya mengkaji, membahas, mendiskusikan terkait dengan tema ini. Tapi alangkah lebih baiknya kita coba melakukan apa namanya diskusi kembali ya, supaya lebih menguatkan dan juga lebih apa memperdalam ya terkait dengan Islam sebagai Islam agama yang sempurna. Mengapa demikian? Karena ya di sepanjang zaman ya, bukan hanya akhir-akhir ini, di sepanjang zaman yang namanya proxy war itu ya, atau yang mungkin kita sebut dengan Ghazul Fikr, perang pemikiran, itu selalu ada yang selalu menyebutkan bahwa Islam itu ya apa sama seperti agama-agama yang lain ya, yang kemudian dikotakan hanya pada satu aspek, yaitu aspek peribadatan saja begitu ya, sehingga ya Islam tidak perlu ya dilibatkan pada aktivitas ekonomi, pada agenda-agenda politik, ya, pada apa namanya program-program pendidikan, tidak perlu terlibat pada aktivitas sosial dan seterusnya begitu. Ya, jadi Islam diseret ya agar hanya masuk pada satu wilayah saja, yaitu ubudiyah begitu. Ya. Padahal secara sosiologis ya, secara sosiologis saja dalam ilmu sosiologi atau dalam ilmu budaya, agama itu sendiri minimal memiliki 3 cakupan ya. Ini memiliki 3 cakupan. Jadi harus memiliki sistem credo, sistem ritus, dan juga sistem nilai begitu. 3 hal itu. Ya, sistem credo itu ya sistem keyakinan, keimanan ya. Itu menjadi fondasi dasar di dalam bangunan sebuah agama. Kemudian sistem ritus, ya, punya sistem peribadatan. Nah ini ya, sebagai jembatan untuk apa menyembah kepada Tuhannya, ya, menyembah kepada Tuhannya. Ini semua agama begitu. Dan yang ketiga memiliki sistem nilai, ya, sistem akhlak begitu, ya, value system. Nah ini akhlak. Nah akhlak ini kalau dalam Islam ya bukan hanya akhlak perilaku individu, tapi Islam juga memiliki konsep tentang perilaku sosial, perilaku komunal, gitu. Bahkan perilaku
di dalam berbangsa dan bernegara. Nah ini yang tadi saya katakan, ya tidak hanya sekarang, dahulu juga ada kalangan-kalangan tertentu yang berusaha untuk mengkotakan Islam hanya pada aspek ubudiyah. Dan itu memang mungkin salah satu mengapa bangsa ini masih ada orang-orang seperti itu, karena mungkin pengaruh dari Sunan Hardjono yang sangat besar begitu. Ketika Hardjono kemudian memberikan rekomendasi kepada kerajaan Belanda, ya, ketika melawan masyarakat Aceh sulit sekali ditaklukkan, ya salah satu rekomendasinya Sunan Hardjono harus dibuat satu agenda untuk menjauhkan Islam dengan para pemimpinnya, para ulamanya. Nah, setelah jauh dari ulama, ya mereka kan jauh dari Islam. Salah satunya adalah tadi mengkotakan Islam hanya pada aspek ibadah. Oke. Nah, apa landasan dari Sumuliyatul Islam ini? Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, dan saya yakin antum semua ya hafal ayat ini karena sering disampaikan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi cara kita untuk menjauhkan diri dari godaan setan, menjauhkan diri dari takhtid ya, perilaku setan, ya langkah-langkah setan, perbuatan setan, yaitu dengan cara kita berislam secara kafah. Nah ini, jadi kalau kita Islamnya hanya juz'iyah, parsial, ya, kemudian hanya pada aspek-aspek elementer dan sebagainya, atau hanya pada aspek-aspek yang pokok melupakan yang elementer, ya artinya kita terjebak pada takhtid dari setan. Gitu. Nah, agar kita terhindar dari takhtid setan itu, ya kita harus berislam secara kafah. Ya. Berislam itu ya bulat, tidak separuh, tidak sepertiga, tidak seperempat, gitu. Ya. Menjalankan praktek Islam hanya apa yang disukai, yang tidak disukai kemudian ditinggalkan. Ya, tidak begitu. Ya. Oke, ini ya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, sekarang kita harus memahami apa itu Islam. Ini saya yakin Anda semua juga sudah memahami tentang Islam ini ya. Bahwa kata Islam ini bukan Nabi Muhammad SAW yang membuat ya, tapi Islam ini ya, penamaan agama Islam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun mereka disebut sebagai kalangan umat Islam, kaum muslimin. Maka Nabi Ibrahim mengatakan wa ana minal muslimin. Ya. Nah, apa makna Islam? Nah, kalau kita pahami dari akar katanya, ya Islam itu dari kata aslama yuslimun, ya aslama yuslimu islaman, ya sulaman, ya assalam, ya assalamah dan seterusnya. Ini kata Islam ya dari akar kata tersebut. Ya Islam itu artinya ya ketundukan, ya, penyerahan diri, keselamatan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Ya, sehingga ketika kita mengatakan Assalamualaikum, nah berarti kita mengucapkan ya kata keislaman ya kepada saudara-saudara kita. Dan dalam ayat ya di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mungkin pada pekan lalu sudah saya sampaikan dalam rekaman video ya, Allah juga tegaskan ya dalam firman-Nya. Afa ghairal dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya pada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, ini. Jadi ketika kita suka atau terpaksa, ya kita harus berislam secara kafah. Ya, atau ketika seseorang yang mencari satu sistem hidup, ya satu pedoman hidup bukan kepada Islam,
ya maka segala produktivitasnya, ya segala amal solehnya tidak akan diakui oleh Allah. Ya karena ilegal gitu. Ya, karena ilegal, tidak sesuai dengan syariat ya dari Allah. Ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, jadi barang siapa yang mencari satu sistem yang bukan Islam, ya maka Allah akan menolak ya, dari segala amal perbuatannya. Ya, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang merugi. Mengapa disebut merugi? Ya karena menganggap dirinya sudah baik, menganggap dirinya sudah taat, menganggap dirinya sudah berbuat kebajikan, tetapi kebajikan itu tidak didasari dengan eh, ya tidak didasari dengan keimanan kepada Allah. Ya. Nah, ini tidak ada stempel gitu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini. Nah. Jadi ya ketika kita mengatakan kita sebagai seorang muslim dan kita berislam, artinya ya kita menundukkan, ya, menyerahkan diri sepenuhnya ya, secara mutlak, ya, tunduk patuh pasrah ya kepada Allah. Ya, untuk apa? Yaitu diatur sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sama seperti Anda misalnya ketika masuk ke UNS gitu ya, kemudian menandatangani kesepakatan, kemudian di situ ada aturan sebagai mahasiswa, maka Anda harus patuh tunduk pasrah kepada aturan yang ada di UNS. Kalau tidak ya pasti akan kena peringatan, dapat surat cinta begitu ya dari Pak Rektor kan begitu. Ya. Nah, asas ketundukan dan penyerahan diri itu pengakuan yang tulus. Ya, ini ya. Ya, pengakuan yang tulus, ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ketundukan itu didasarkan pada orientasi yang lain. Tapi orientasinya adalah Allah. Karena Allah sebagai ghayatuna, ya, sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Ya, mengapa? Ya, karena Allah yang telah mengatur, melindungi, memberi rezeki ya kepada kita semua sesuai dengan irodahnya. Ya. Ini mengapa kita kemudian harus tunduk, patuh, penyerahan atas diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk membahas tentang kesempurnaan Islam itu ada tiga, ya, ada tiga macam, tiga jenis, yaitu kesempurnaan dilihat dari aspek waktu, dilihat dari aspek tempat, dan juga dilihat dari aspek minhaj atau manhaj. Nah, yang ketiga ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Maka mungkin kita akan konsentrasi pada dua aspek, ya, yaitu kesempurnaan Islam dalam aspek waktu dan juga tempat. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan coba lebih perdalam lagi terkait dengan kesempurnaan Islam dalam aspek manhaj atau pedoman. Nanti diingatkan ya Mas Alvin ya, jika waktunya sudah mendekati limit ya. Oke, yang pertama saudara sekalian, Islam ya kesempurnaan Islam dilihat dari aspek dimensi waktu ya. Kesempurnaan mencakup seluruh dimensi waktu. Ya. Apa maknanya? Ya artinya bahwa Islam itu bukanlah suatu agama yang hanya diperuntukkan untuk umat manusia pada waktu tertentu saja. Ya, atau pada umat tertentu saja, bukan hanya waktu tapi juga pada umat tertentu saja. Ya, sebagaimana syariat ya, para nabi dan rasul yang terdahulu ya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti misalnya kitab Taurat, kitab Zabur, ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu diutus, ya, kitabnya itu diberikan hanya kepada umatnya pada kurun waktu tertentu. Sehingga syariatnya hanya untuk umatnya saja, hanya pada waktu itu saja. Ya. Tetapi ya, ajaran Islam ya, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai ajaran yang telah disempurnakan oleh Allah ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakum Islam madina itu ya ini merupakan pedoman hidup yang abadi hingga akhir zaman. Nah, ya
di mana Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Alamin ini maknanya bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang, kepada jin, kepada gunung, laut dan seterusnya. Alam. Ya. Dan lebih spesifik ada dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah diutus engkau Muhammad ya melainkan untuk seluruh manusia. Tidak mengatakan kafatal lil muslim begitu, tidak. Tapi kafatal linnas ya, kepada seluruh manusia. Nah, ini perbedaan ya risalah ya syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ya ini berbeda dengan syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan umat sebelumnya. Nah, mengapa kemudian Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk seluruh manusia dan hingga akhir zaman? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi yang lain ya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menyatakan dalam hadisnya, la nabi ya min ba'di. Ya, tidak ada nabi lagi setelah aku, kata Rasul. Ya. Maka kalau ada kelompok yang mengaku-ngaku Muslim kemudian menyatakan bahwa pemimpinnya itu sebagai nabi dan rasul, maka itu jelas tertolak. Ya, karena itu sudah keluar dari syariat, sudah keluar dari keyakinan. Ya, sudah keluar dari keyakinan Islam. Jadi kalau mereka membuat agama baru lagi silakan saja, tapi kalau mengaku-ngaku sebagai mengaku-ngaku ajaran Islam ya jelas ada hal yang telah keluar dari prinsip utama dalam ajaran Islam ya, yaitu tentang keyakinan Rasulullah sebagai nabi terakhir. Nah, jadi alasan mengapa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi yang terakhir. Maka risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai risalah yang terakhir yang menyempurnakan risalah sebelumnya. Karena hakikatnya ya bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membawa risalah itu ibarat seperti rangkaian ya, rantai yang saling terhubung begitu. Ya. Maka Rasulullah SAW adalah sebagai penutup para nabi dan rasul. Sehingga Nabi mengatakan bahwa ya seperti bangunan dan akulah yang kemudian menutup salah satu batu bata yang masih kosong itu. Nah, yang menyempurnakan. Ya. Sehingga risalah ataupun syariat sebelumnya ada yang masih ada di dalam ajaran Islam sekarang ini, tapi ada yang kemudian dimansuh, nah ini, ya dihapus dan sebagainya. Ya ibaratnya kalau saya contohkan seperti ini misalnya buku ya, ini saya pegang buku Pendidikan Pancasila ini ya. Nah, ini kan terbitan tahun berapa ini? Tahun 2014 ya. Ya 2014 ya, buku ini 2014. Nah, ketika kemudian memasuki tahun 2018 misalnya, buku ini direvisi. Kemudian tahun 2021 buku ini direvisi lagi. Kira-kira ya, buku mana yang dipakai untuk saat ini? Apakah buku terbitan tahun 2014, 2018 atau tahun 2021? Ya, tentu saya yakin Anda akan menjawab, oh yang terbaru, Pak. Nah, gitu kan. Karena yang terbaru lebih menyempurnakan, merevisi dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini. Nah, Al-Quran ya juga begitu, ya Islam juga begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskannya tentang status Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyina wa kana Allah bikulli syai'in aliman. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kami, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini mencakup seluruh dimensi waktu ya, karena Nabi sebagai penutup para nabi, risalah ini dari risalah yang terakhir ya, hingga akhir zaman.
Kalau misalnya ada pertanyaan bisa saja langsung disampaikan yang tidak harus menunggu saya selesai ya. Bisa lewat apa namanya, kolom komentar atau langsung, melambaikan tangannya ya, bisa. Nanti Mas Alvin yang akan mengatur. Jadi sebagai nabi dan rasul terakhir, ya ya tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang lain yang akan menasah atau menghapus syariat yang dibawa oleh Rasulullah ya, karena sebagai revisi terakhir, edisi revisi terakhir, sehingga tidak ada lagi revisi yang lain kan begitu. Ya tidak ada lagi revisi yang terbaru. Ya. Nah, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan terhadap syariat para nabi dan rasul yang lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad merupakan risalah abadi hingga akhir zaman. Ya. Maka seharusnya kitab-kitab sebelumnya yang sudah direvisi tidak perlu dipakai lagi begitu. Ya, jadi merujuk kepada revisi yang terakhir harusnya begitu. Tetapi karena ada keegoan, ya, ada kesombongan, tidak menerima asal usul Nabi Muhammad dari sebuah daerah yang padang pasir, ya gurun, panas, ya dianggap tidak memiliki peradaban yang besar sebagaimana peradaban-peradaban yang lain. Kemudian kebenaran ini disembunyikan, ya. Bahkan kemudian menolak. Ya kalau kita tidak, malah kita harus beriman kepada nabi-nabi dan Rasul ya sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua, saudara sekalian, kesempurnaan Islam bisa kita lihat dari dimensi ruang. Ya, kesempurnaan Islam mencakup seluruh dimensi ruang. Ya. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah bahwa Islam ini merupakan pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan geografis tertentu. Nah, ya, dia ya apa ya, beyond ya, melampaui segalanya. Ya, ini Islam. Ya, jadi tidak dibatasi oleh batasan-batasan geografis. Ya, ya seperti ya disyariatkannya untuk suku atau bangsa tertentu, namun Islam merupakan agama yang disyariatkan untuk seluruh umat manusia, ya, untuk seluruh umat manusia sebagaimana tadi saya sampaikan ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini ajaran Islam ya, sehingga ya bahwa Islam ini Islam Arab, ya Islam ini Islam Malaysia, Islam ini Islam Nusantara, Islam ini Islam Amerika. Tidak begitu. Walaupun memang Islam juga ya adalah ajaran Islam ajaran agama yang lentur. Ya, tapi ingat bukan luntur tapi lentur. Nah, ini yang dia bisa berdialog, dia bisa berkomunikasi, dia bisa berinteraksi dengan tradisi atau budaya ya di mana adanya satu bangsa, adanya satu masyarakat. Nah ini, karena apa? Islam memberikan satu landasan-landasan yang yang prinsip-prinsip saja begitu. Sedangkan yang teknis-teknis itu kemudian dikembalikan kepada kita. Termasuk juga tadi saya katakan bahwa Islam adalah agama yang lentur sehingga dia bisa berdialog, bisa berinteraksi, bisa beradaptasi, bisa melakukan akulturasi gitu terhadap budaya-budaya yang ada. Nah, kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara seperti itu menurut saya tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian yang dimaksud Islam Nusantara kemudian menolak Islam Arab, Islam yang lain, itu yang tidak benar, gitu ya. Yang kemudian kalau Arab kemudian dikatakan kadrun dan macam-macam, itu tidak benar. Ya. Tapi kalau Islam yang tadi mampu beradaptasi, mampu berinteraksi dan sebagainya, itu ya memang begitu ajaran Islam. Ya. Lentur, fleksibel, begitu. Ya, yang penting tidak kemudian menyimpang dari norma-norma atau prinsip-prinsip utama. Ya, prinsip utama itu ya terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, akhlak dan sebagainya. Nah, ini. Ya, maka betapa misalnya Sunan Kalijaga ya ketika beliau melakukan dakwah di tanah Jawa, ya karena orang Jawa itu senang dengan pewayangan, maka beliau menjadikan
pewayangan sebagai sarana dakwah gitu. Ya. Ya, banyak istilah-istilah pewayangan yang diambil dari ajaran Hindu, Sanskerta dan sebagainya, kemudian ya dimodifikasi dengan sentuhan-sentuhan ya kemudian isi dari ajaran Islam. Nah ini misalnya jika seorang Pandawa itu ataupun seseorang ingin mendapatkan kesaktian ya dia harus memiliki yang disebut dengan Jamus Kalimosodo, begitu ya. Jamus Kalimosodo. Ya Kalimosodo ini sakjane ya ditransfer dari kalimat syahadat begitu. Ya artinya kalau kita kemudian berpegang teguh yang memegang jimat kalimat syahadat, kita akan menjadi orang yang sakti. Ya, mengapa sakti? Ya saktinya maksudnya di sini bukan kemudian kebal terhadap senjata tajam, tidak ya. Tapi kita akan mendapatkan kemerdekaan, kebebasan ya dari belenggu menghambakan diri kepada sesama makhluk. Kenapa? Kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebebasan kemerdekaan yang hakiki. Ya. Ya kalau kita sekarang diramaikan kampus merdeka, merdeka belajar ya dan sebagainya. Ya harusnya arahnya adalah memerdekakan diri kita dari keterbelengguan terhadap sesama makhluk. Yaitu hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendidikan itu harusnya arahnya ke situ. Ya. Pendidikan itu harusnya arahnya ke situ, membebaskan manusia dari keterbelengguan kepada duniawiyah ataupun kepada kebendaan. Nah, ya sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional ya bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu adalah untuk membentuk warga negara yang memiliki iman dan takwa dan seterusnya, akhlakul karimah dan seterusnya. Nah, ini sudah sangat berkaitan dengan tentang makna dari kemerdekaan itu. Ya. Ini mencakup seluruh dimensi dan juga ruang. Ya. Jadi tidak bisa dibatasi oleh batasan-batasan geografis, batasan-batasan teritorial dan sebagainya. Islam menembus dari segala geografis itu. Ya. Ya, ini dipahami Islam sebagai sebuah norma ya. Tapi kalau ini ditarik ke wilayah politik yang kadang-kadang ini kemudian menjadi perdebatan yang sangat asik, ya, perdebatan yang sangat sengit begitu, sehingga muncul ya tiga teori tentang hubungan Islam dengan politik, nah gitu ya. Konsep yang pertama atau teori pertama mengatakan bahwa ya eh, dalam politik tidak ada sama sekali hubungannya dengan agama. Gitu. Ini kalangan sekuler begitu, kalangan liberal, kalangan komunis mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa ya Islam adalah negara, gitu. Ya, nah konsep ini yang kemudian melahirkan teokrasi. Nah, tapi ada jalan tengah, ya bahwa Islam itu sangat kompatibel dengan politik, ya. Islam memiliki kaitan dengan negara karena Islam mencakup aspek-aspek dalam masalah-masalah politik dan seterusnya. Namun masalah bentuk negara dan sebagainya ini diserahkan pada umat Islam. Apakah dalam bentuk monarki, dalam bentuk demokrasi, atau dalam bentuk yang lain gitu. Ini ada jalan tengahnya, gitu. Jadi ketika ini bicara tentang teritori, tentang politik, tentang tentang politik, ya ini biasanya terus akan menimbulkan perdebatan yang sangat asik, seru gitu ya. Tapi kalau Islam itu sebagai norma ubudiyah, ya, sebagai syariat terkait dengan masalah ibadah, ya tidak ada masalah begitu. Ketika kita bicara tentang bahwa Islam ini tidak dibatasi oleh batasan-batasan geografis dan sebagainya. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah jam berapa, Mas Alvin? Masih ada waktu, masih kurang lebih sekitar 30 menit lagi. Ini masih setengah 7, sampai jam 7 tadi. Oke, saya lanjut ya. Nah, dari ayat sebelumnya ini, ya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, ya.
dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk orang Arab secara khusus, namun ya Islam juga ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang Eropa, orang Rusia, Asia, Cina, Indonesia dan sebagainya. Karena tadi melintasi, ya, menembus wilayah-wilayah teritorial dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ini, yang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya tema ini sudah saya sampaikan pada pekan sebelumnya, tetapi coba kita lebih perdalam, ya. Di mana kesempurnaan Islam ini mencakup semua sisi kehidupan manusia sebagai pedoman hidup, ya. Ini. Enggak apa? Ya agama tidak hanya mengatur peribadatan saja, bagaimana yang banyak dipahami oleh ya kebanyakan manusia, ya. Sehingga tadi saya katakan ada saja orang mengatakan Islam tidak perlu ikut campur dalam masalah politik, ekonomi dan seterusnya. Padahal di dalam Islam, kalau kita baca di dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, bahkan buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita, para ilmuwan kita, ya, para saintis kita, itu ribuan buku, yang judul buku yang berkaitan dengan tema-tema dalam segala bidang, ya. Kalau peribadatan jelas, ya kitab fikih itu banyak sekali yang ditulis oleh 4 imam mazhab, ya, ada Maliki, Syafi'i, ya, ada Hanafi, Hambali, begitu. Selain dari 4 itu juga banyak ulama-ulama di luar 4 mazhab itu, ya. Akhlak juga banyak, ya. Buku-buku yang ditulis oleh para ulama, ya, salah satunya yang buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali misalnya, ya, di dalam Ihya Ulumuddin itu juga tercakup masalah akhlak, ya, atau buku-buku kontemporer yang sekarang ini ditulis banyak sekali, ya. Nah, dalam masalah ekonomi Islam juga punya konsep, sehingga melahirkan konsep ekonomi syariat atau ekonomi Islam, gitu. Yang sangat berbeda dengan ekonomi yang didesain oleh kalangan sosialis maupun kalangan kapitalis. Ya, ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara kapitalis dan sosialis. Politik juga demikian, dalam bidang sosial juga demikian, ya. Apalagi dalam bidang pendidikan. Nah, ini sudah sangat teruji ini pendidikan Islam, ya. Pondok-pondok pesantren kita misalnya itu sudah sangat teruji terkait dengan konsep pendidikan Islam. Sehingga ya kalau saya mengutip statementnya dari Kiai Hasan ini, ya, bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Ya, Islam adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, ya, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih. Ini Islam, ya. Ini konteks di dalam kita memahami syariat Islam. Ya. Nah, kalau kemudian Islam mengapa disebut agama yang lentur? Karena Islam juga memberikan pintu lebar-lebar kepada para ulama untuk melakukan ijtihad ketika dijumpai berbagai macam problem dalam kehidupan kontemporer. Ya, ada ijtihad yang bisa dipakai untuk membahas, untuk mencari solusi, mencari jalan keluar, untuk mencari jawaban, sehingga itu menjadi norma atau hukum, ya, itu ijtihad. Ya, satu contoh, sekarang ini kan begitu luar biasanya, lebih-lebih di masa pandemi sekarang ini kan, orang jualan lewat online gitu ya, all shop, ya. Nah, ini orang beli di marketplace dan sebagainya. Itu kalau pakai fikihnya Imam Syafi'i sangat-sangat rigid itu. Sampai harus ketemu antara penjual dan pembeli, ada akad yang harus diucapkan begitu. Saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan kondisi yang baik, kemudian oleh pembeli, saya terima barang ini dengan harga sekian dan sebagainya. Begitu. Lah kalau di all shop ada apa ada begitu. Kita hanya melihat barangnya, gambarnya tok, bahkan tidak melihat barang aslinya itu.
cuma gambarnya aja, cuma picture-nya aja gitu. Kemudian ada spesifikasi dan sebagainya. Nah ini. Secara fikih bagaimana? Nah, ini dibahas. Ya, sehingga kemudian tadi saya katakan ada pintu istihad itulah yang kemudian apa namanya, bahwa jualan online ya diperbolehkan gitu. Ya, selama tidak ada gharar gitu, ya. Nah, ini. Ya. Atau pada saat kemarin rame-rame vaksin rubella ya, di mana di vaksin rubella itu mengandung unsur dari babi begitu. Nah, ini ya secara zat ataupun secara normanya jelas. Ya, apapun benda dalam bentuk apapun kalau itu dari unsur babi maka haram ya. Tetapi kemarin kemudian Majelis Ulama Indonesia menyampaikan fatwa boleh karena dalam keadaan kondisi yang darurat. Nah, alasannya adalah doruri ya. Nah, ini kan terkait dengan masalah istihad begitu ya. Oke, nah ini kelenturan fleksibilitas Islam karena adanya pintu istihad ya. Nah, kemudian berikutnya ya terkait dengan masalah peribadatan ini sebagai kesempurnaan ajaran Islam ya. Ya, Islam memiliki sistem peribadatan. Ya. Yang dasarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan itu dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dan seterusnya. Dan dalam Islam ya peribadatannya sudah dijelaskan secara gamblang. Baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghaira mahdoh. Ya, salat itu menjadi salah satu rukun dalam rukun Islam. Karena peribadatan itulah sebagai salah satu bentuk ketaatan, ketundukan, kepasrahan hamba kepada Tuhannya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang menjadi pokok utama di dalam ajaran agama. Ya, selain tadi akidah ya, kemudian akhlak ya, etika, moral, sistem nilai ya, value system. Nah, sebagaimana Nabi juga menyatakan innama bu'itsu liutamima solihul akhlak atau makarimal akhlak ya. Dan Islam juga sangat memberikan satu dasar yang kuat ya, terkait dengan masalah akhlak ini. Ya, akhlak ini ibaratnya seperti pakaian yang kita pakai. Ya, cermin ya. Dan bahwa kebaikan ataupun keteguhan iman seseorang bisa diukur ya, menjadi parameter ya dengan akhlak. Ya, dengan akhlak. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis antara akhlak dengan iman itu selalu bergandengan, bahkan menjadi syarat begitu. Ya. Nah, ini. Misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir bil yaumil akhir fal yukrim jarohum. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya dia akan memuliakan jarohu tetangganya. Maka memuliakan tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, tidak menyakiti tetangganya dengan perkataan maupun dengan tangan kita, itu salah satu parameter keimanan kita. Ya, ini akhlak. Oke. Kemudian sistem ekonomi ya. Nah, ini kalau yang dari Fakultas Ekonomi mungkin bisa memahami dengan baik ya, apalagi kalau kemudian aktif di di ekonomi itu ada ya satu komunitas ekonomi Islam begitu ya. Ini Islam ya. Dan ini yang saat ini sudah dirasakan rahmatnya oleh seluruh manusia. Ini dalam bidang ekonomi. Makanya sekarang BCA pun itu membuka unit syariah begitu. Nah ini ya. Padahal BCA kita tahu bukan milik orang Islam. Ya, bahkan di Inggris, di Amerika itu sudah banyak bank-bank yang menerapkan sistem sharing ya bagi hasil gitu. Nah, prinsip utama dalam ekonomi Islam itulah dalam masalah moneter ya, keuangan ya, bagi hasil itu. Ya. Berikutnya politik ya. Nah, ini banyak bahkan ratusan buku lah ya ditulis oleh para ulama terkait dengan politik. Ya. Sejak abad sebelum pertengahan
abad pertengahan dan sampai saat ini banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Yang paling sering dikaji ya bukunya, misalnya bukunya Imam Mawardi ya, Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, bukunya Ibnu Taimiyah ya, tentang apa namanya, fiqhus siyasah ya, atau siyasah asy-syariah ya. Buku sekarang yang buku yang ditulis oleh ulama kontemporer, yang ditulis oleh siapa? Dr. Yusuf Qardawi ya, tentang fikih daulah dan seterusnya. Nah, ini ya, sehingga sangat apa ya, sangat ahistoris ya, dan tidak paham terhadap Islam kalau kemudian apa namanya melarang gitu ya, atau ya tadi anti terhadap apa Islam pada aspek politik ini. Nah, bidang sosial ini jelas Islam telah memberikan satu sistem keseimbangan sosial ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Jadi untuk menjaga keseimbangan sosial dengan cara berta'awun. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ya ada berapa? Hampir ya, hampir ayatnya sebagian besar bicara tentang bagaimana membangun keseimbangan sosial. Ya. Misalnya internal umat Islam, ya kita diperintahkan untuk bersaudara. Innamal mu'minun ikhwatun. Kalau terjadi perselisihan, fa'aslihu baina akhawaikum. Ya, dengan cara apa? Wattaqullah. Agar apa? La'allakum turhamun. Nah, ini. Ya, ini keseimbangan sosial internal umat Islam. Dengan cara apa? Ukhuwah Islamiyah. Ya. Kemudian kita juga dilarang untuk saling menjelek-jelekan, saling menghina, saling membuli, ya, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kemudian dikhususkan kepada para perempuan, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ayat berikutnya juga bicara tentang itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya, jauhkan dari kalian prasangka buruk. Inna ba'dzadz-dzanni ismun, karena prasangka buruk itu adalah bagian dari perbuatan dosa. Nah, ini prasangka buruk, suudzon. Ya, karena kadang-kala permusuhan itu muncul karena adanya suudzon. Suudzon itu berasal dari apa? Informasi hoax yang kita terima. Padahal pada ayat sebelumnya, di ayat yang ke-6, Allah sudah menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, ini. Ya. Jika datang orang fasik membawa informasi tidak benar, maka tabayyun. Ya. Nah, ini check and recheck. Nah, ini klarifikasi dan seterusnya. Nah, ini. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini tajassus. Ya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan nampak nyata. Kan begitu katanya ya. Nah, ini. Wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'dan. Dan janganlah kalian menggunjing antara satu dengan yang lain. Karena pergunjingan itu ya pasti akan menimbulkan ketidakharmonisan, disharmonisasi. Itu pasti. Ya, bahkan Allah kemudian menggambarkan ya bahwa orang yang suka menggunjing itu dia seperti orang yang memakan bangkainya saudaranya. Ya. Nah, ini ayat-ayat ya yang bicara tentang bagaimana kita membangun keseimbangan, membangun keharmonisan sosial. Ya, bahkan Nabi dalam hadis banyak sekali menyampaikan itu. Ya, tahaddu, tahabbu. Ya, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya, Nabi memerintahkan pada Aisyah kalau masak ya diperbanyak begitu ya, agar apa? Tetangganya bisa mencicipi. Jadi untuk mempererat hubungan tetangga, mempererat hubungan pertemanan, saudara dan sebagainya, ya salah satunya lewat hadiah atau lewat makanan begitu. Ya, kalau di desa saya biasanya ada tradisi begitu. Yang misalnya saya pulang ke Tegal gitu ya, saya biasanya membawa hadiah atau apa ya, buah tangan gitu ya. Nah, ini untuk bagian ke tetangga, walaupun mungkin hanya sedikit, tidak banyak. Ya kalau banyak lebih bagus. Perhatikan, dan itu untuk mempererat. Sehingga apa? Orang Jawa bilang pagar mangkok lebih baik dari pagar tembok.
begitu. Ya, pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Ini masalah sosial ya. Pendidikan ini juga Islam punya konsep tentang pendidikan. Di mana dalam pendidikan Islam ini memiliki prinsip-prinsip yang paling utama ya, bagaimana orang tua mendidik anaknya di rumah, guru mendidik muridnya di sekolah, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat mendidik masyarakatnya di lingkungan. Ya, kalau Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai tripusat pendidikan. Ya, bahwa yang bertanggung jawab di dalam pendidikan itu adalah orang tua di rumah, guru di sekolah, tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin masyarakat di lingkungan. Nah, ketiganya ini harus bekerja sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, dan pendidikan dalam Islam ini mencakup pendidikan ya, pendidikan akidah ya, tauhid, pendidikan iman, pendidikan akhlak ya, pendidikan sulukiyah ya, pendidikan faniyah ya, juga pendidikan jasmani dan seterusnya. Ya. Ini menjadi lingkup dari konsep pendidikan dalam Islam. Dan yang paling utama tujuan pendidikan itu adalah dalam rangka mempersiapkan ya, anak-anak itu untuk mengenal Tuhannya dan beribadah kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Ya, beribadah dalam arti luas ya. Ya, di satu sisi juga kemudian diberikan faniyah ya, keterampilan, life skill ya, life skill. Ya, baik soft skill maupun hard skill dan seterusnya. Baik, saya kira itu Mas Alvin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Muhtarim yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua terkait dengan syumuhatul Islam. Dan mungkin sekalian memurojaah ya teman-teman ya. Mungkin dulu teman-teman kalau misalkan jadi maba pernah ikut sekolah SKI atau pernah di daurah marhalah pertama itu pasti dapat materi ini gitu. Jadi sekaligus memurojaah dan kembali mengulang dan juga mendalami gitu materi yang dulu pernah kita dapat gitu. Nah, ini saya juga sekali merojah ini gitu. Dulu udah pernah dapat di maba tapi udah lama nggak diulang, tapi alhamdulillah sekarang dapat lagi qadarullah kita alhamdulillah. Nah, sekaligus ini ya mengulang materi-materi yang sudah kita dapatkan gitu. Nah, monggo teman-teman, ini insya Allah ada kesempatan buat mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan kepada Ustadz Muhtaram terkait dengan materi. Monggo saya persilakan kepada teman-teman. Insya Allah masih ada waktu kurang lebih 10 menit lah untuk tanya jawab gitu. Monggo teman-teman dari Ikhwan maupun Akhwat. Kalau misal ada yang belum jelas dan ada yang mau ditanyakan, silakan saya beri kesempatan kepada teman-teman semua. Ada teman-teman? Saya kasih waktu 2 menit ya untuk mempersiapkan pertanyaan. Kalau nggak ada berarti cukup berarti. Ada teman-teman? Sepertinya belum ada Ustaz. Ya, ya Mungkin bisa nggak usah dipaksakan. ya, mungkin terakhir Ustaz mungkin bisa menyampaikan ini closing statement atau Ya, baik. Ya, yang ingin saya sampaikan terkait dengan madah ini ya, materi ini ya, ya kita memang harus membangun konsep itu semakin memperbesar ya. Karena jangan sampai kita karena kurang memahami terkait konsep Syumuliyatul Islam ini kemudian terjebak pada ekstrim ya, pada sikap ekstrim ya, karena ekstremisme itu memang berawal dari kekurang pahaman terhadap Syumuliyatul Islam, hingga bisa lari ke kanan ataupun ke kiri ya. Ke kanan itu biasanya kemudian memahami Islam hanya pada aspek jihad saja begitu, sehingga Islam itu harus diperjuangkan dengan kital tok begitu misalnya. Kemudian merakit bom, dibom ke sana kemari. Nah, ini kan ekstrem juga ya, karena ekstrem kiri misalnya ya, kita kemudian mengabaikan ya, syariat Islam ya. Kita terjebak pada cara berpikir yang liberal, cara berpikir yang sekuler, cara berpikir yang ya, komunis dan sebagainya begitu. Ini pada ekstrem kiri.
Maka supaya kita berada di tengah, kita harus memahami Islam secara sumuliyah. Sehingga apa? Terbentuk satu konsep Islam yang moderat. Gitu. Ya, Islam yang tawasud. Islam yang tidak kiri, tidak kanan, tetapi Islam juga ada kiri dan kanan. Begitu. Ya. Yang misalnya nilai-nilai sosial dalam Islam ada yang hampir sama dengan nilai-nilai sosialis, gitu, kalangan sosial. Ya. Nilai-nilai Islam yang kapitalis juga ada. Ya. Ini tetapi tidak se-ekstrim kapitalis, tidak se-ekstrim sosialis. Saya contohkan misalnya tentang kepemilikan harta. Ya. Kalangan kapitalis ya mengatakan bahwa semakin banyak modal yang mereka miliki akan semakin sukses hidupnya. Ya, artinya setiap individu yang berhak dan yang boleh untuk mengumpulkan harta untuk dirinya. Tetapi kalangan kapitalis ini tidak ada konsep tentang sharing harta begitu, bahwa di hartanya itu ada bagian yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan, kan begitu ya, kalangan du'afa dan sebagainya ya. Nah, dalam jalan Islam menegaskan gitu, Islam boleh silakan kita semua sebagai Muslim menjadi orang kaya, bahkan harus begitu ya, agar apa, kita bisa menunaikan zakat, bisa berangkat haji, umroh dan seterusnya, kan begitu ya. Walaupun berangkat haji dan umroh tidak harus kaya, ada yang bisa berangkat gitu ya, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya maksud tadi bahwa Islam membolehkan dan bahkan mengharuskan kita untuk bisa menjadi kaya. Tetapi ingat, ketika itu kita miliki, jangan sampai harta itu kita letakkan di dalam hati, tapi letakkan di tangan, kemudian kita fungsikan untuk dakwah Allah. Nah ini, ya. Nah, berbeda dengan sosialis. Kalau sosialis memandang harta itu ya bahwa setiap individu tidak punya hak kepemilikan. Ya, itu milik komunal, ya, yang diatur oleh para pengelola negara. Ya, sama rasa sama rata begitu. Ya. Ya, Islam sama rasanya tidak begitu ya. Ya, keadilannya itu tidak harus sama rata. Nah, jadi Islam berada di tengah. Nah, maka ketika kita memahami Islam yang sumul ini, ya tidak akan terjebak pada pola pikir, pola tingkah laku kiri atau kanan. Kita benar-benar berada di tengah. Ya. Saya kira itu, Mas Alvin, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Syukron kepada Ustadz atas tambahannya. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua agar kita bisa benar-benar memahami Islam secara kafah. Mungkin itu, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan syukur kepada Ustadz Muhtar yang sudah hadir pada pagi hari. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Mungkin kita akhiri untuk agenda di Rasulullah kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, dan dilanjutkan dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Apaan? Saya live ya. Ya, monggo. Monggo teman-teman bisa melanjutkan aktivitas teman-teman.